Kalian pernah mikir nggak sih, apa ya yang bedain atlet hebat sama atlet yang ya biasa-biasa aja? Jawabannya tuh sering kali ada di kepala mereka. Nah, kali ini kita bakal bongkar sains di balik self-talk. Sebuah alat mental yang kayaknya sepele, tapi wow, kekuatannya luar biasa buat performa. Dan catat ya, ini bukan sekadar ayo semangat, ini bener-bener strategi. Coba deh bayangin momen paling krusial. Detik-detik terakhir pertandingan, semua mata tertuju ke Anda. Nah, di saat tegang-tegangnya itu, suara di dalam kepala Anda jadi siapa? Jadi pelatih yang nyemangatin atau malah jadi kritikus paling pedas? Dia bisikin, kamu pasti bisa, atau malah awas gagal loh? Pertanyaan ini, jujur aja ini kunci buat ngebuka potensi terbaik Anda. Nah, jawaban dari dilema barusan itu ya self-talk. Tapi ini bukan cuma sekedar pikiran yang lewat gitu aja ya. Ini adalah alat psikologis yang benar-benar terstruktur. Self-talk itu intinya dialog internal yang kita desain dan kita latih dengan sadar tujuannya buat apa. Buat ngarahin fokus dan tindakan kita pas kita lagi butuh-butuhnya. Penting banget nih buat kita paham, ini tuh lebih dalam dari sekedar ngucapin mantra, aku bisa, aku bisa. Akar ilmiahnya itu ada di Cognitive Behavioral Therapy atau yang biasa kita kenal CBT. Gampangnya gini, intinya tuh kita belajar ngenalin pikiran-pikiran negatif yang nggak masuk akal, terus kita bongkar dan kita ganti secara sistematis dengan dialog internal yang logis dan ya yang bikin kita lebih kuat. Oke, sekarang coba deh kita bayangin pikiran kita itu kayak sebuah kotak peralatan mental. Kan kita nggak mungkin pakai palu buat benerin jam tangan kan? Nah, sama kayak gitu, self-talk juga punya alat yang beda-beda buat tugas yang beda-beda. Ada 2 jenis utama, dan kuncinya yaitu pakai alat yang pas di waktu yang pas. Yang pertama, ada yang namanya self-talk instruksional. Anggap aja ini pelatih teknik di kepala kita. Dia fokus ke gimana caranya. Contohnya kayak pemanah yang ngomong ke diri sendiri, oke, tarik napas, fokus ke target, lepasin pelan-pelan. Nah, yang kedua ada self-talk motivasional. Ini si penyemangat kita. Ini suara yang teriak-teriak pas kita udah capek banget. Ayo, satu lagi, kamu bisa. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya, penggunaannya itu spesifik banget. Self-talk instruksional itu paling top buat tugas-tugas yang butuh presisi dan teknik tinggi. Misalnya kayak masukin bola golf atau pas lagi servis tenis. Sebaliknya, self-talk motivasional tuh ibarat bensin bahan bakar kita buat aktivitas yang nguji daya tahan dan kekuatan. Contohnya, pas lari sprint terakhir di maraton atau pas ngangkat beban yang udah berat banget. Oke, ini semua kedengarannya bagus ya secara teori, tapi buktinya mana? Nah, sekarang kita pindah dari konsep ke data yang benar-benar nyata. Soalnya, penelitian ilmiah udah ngukur dampaknya self-talk, dan hasilnya, wah, signifikan banget. Lihat angka ini, D sama dengan 0,48. Mungkin kelihatannya cuma angka abstrak ya, tapi ini penting banget loh. Angka ini tuh hasil dari meta-analisis, artinya gabungan dari banyak banget penelitian. Di dunia psikologi, efek size atau ukuran efek 0,48 itu dianggap kuat. Ini bukti statistik kalau self-talk itu secara konsisten dan nyata bisa ningkatin performa atlet di level manapun. Biar lebih kebayang lagi, gimana kalau kita lihat angka ini? 18%. Ini adalah peningkatan rata-rata daya tahan. Ada studi yang nemuin kalau atlet yang pakai self-talk bisa bertahan hampir 20% lebih lama. Coba bayangin, di kompetisi level elit, beda 18% itu bukan lagi soal angka, itu bisa jadi bedanya antara dapat medali emas atau pulang dengan tangan hampa. Dan ini bagian yang paling bikin kaget. Gimana caranya ini bisa terjadi? Jawabannya itu ada di otak, bukan di otot. Penelitian nunjukin kalau self-talk itu nggak mengubah detak jantung atau kadar asam laktat kita. Terus apa yang berubah? Yang berubah itu persepsi kita soal rasa capek. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya kerja sama kerasnya, tapi otak kita nolak buat nyerah. Ini benar-benar bukti nyata kalau pikiran bisa ngalahin materi. Dan dampaknya tuh nggak berhenti di daya tahan aja. Secara psikologis, self-talk yang terstruktur itu terbukti bisa ngurangin cemas sebelum tanding, ngebangun rasa percaya diri yang kuat, bikin konsentrasi kita jadi setajam silet, dan jadi semacam jangkar emosi di tengah-tengah tekanan kompetisi yang gila-gilaan. Oke, kita udah lihat buktinya. Pertanyaan besarnya sekarang terus gimana cara kita ngelakuinnya? Soalnya self-talk yang efektif itu nggak datang gitu aja. Ini tuh sebuah skill, sebuah keahlian. Dan sama kayak keahlian lain, ya harus dilatih secara sengaja dan terstruktur. Kuncinya cuma satu kata, konsistensi. Pakai sekali-sekali doang, ya nggak bakal cukup.
Penelitian udah jelas banget nunjukin, kalau mau dapat manfaat maksimal, self-talk ini harus jadi bagian dari rutinitas latihan kita sehari-hari. Sampai akhirnya jadi refleks mental, sama otomatisnya kayak kita nendang bola atau mukul shuttlecock. Nah, ini ada strategi 4 langkah praktis buat ngubah si kritikus di kepala kita jadi pelatih. Langkah pertama, identifikasi pikiran negatifnya. Misalnya, muncul pikiran, aku pasti gagal. Langkah kedua, tantang pikiran itu. Tanya ke diri sendiri, bentar, buktinya apa aku bakal gagal? Bukannya aku udah latihan mati-matian? Ketiga, analisis. Mungkin aku bukan bakal gagal, tapi cuma gugup aja. Dan yang terakhir, keempat, bingkai ulang atau reframe. Oh, rasa gugup ini justru tanda aku siap. Aku bakal pakai energi ini buat tampil maksimal. Ini proses yang aktif banget buat ngambil alih kendali cerita di kepala kita. Jadi, intinya apa? Intinya, self-talk itu soal cerita, soal narasi yang kita tulis buat diri kita sendiri. Setiap atlet itu punya cerita di dalam kepalanya. Dan kabar baiknya, penanya itu ada di tangan Anda. Anda punya kuasa penuh buat merevisi, mengedit, dan melatih narasi kemenangan Anda sendiri. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Cuma ngilangin pikiran negatif itu baru langkah awal. Langkah yang benar-benar bisa ngubah keadaan, itu adalah saat kita secara proaktif ngerancang dan ngelatih narasi positif buat gantiin yang negatif tadi. Inilah teman-teman yang ngebedain antara seorang partisipan dengan seorang juara. Setelah lihat semua bukti ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi ini beneran berhasil nggak sih? Tapi pertanyaannya adalah, narasi internal apa yang bakal Anda mulai latih hari ini? Apa kalimat pertama di naskah kemenangan yang bakal Anda tulis buat diri Anda? Yang bakal Anda latih setiap hari dan yang akhirnya bakal bawa Anda ngelewatin batas-batas yang Anda pikir nggak mungkin dilewati.